Oke, sekarang kita lanjut ke teorema 6.1 ya. Kita bahas teorema 6.1. Teorema 6.1 itu mengatakan ini. Misalkan kita punya V itu suatu ruang hasil kali dalam, gitu ya, maka dibilang ya untuk setiap X, Y, dan Z anggota V, dan untuk setiap C anggota lapangan, pernyataan berikut benar, gitu ya. Pernyataan berikut benar. Apa saja? Yang pertama ada ini. Tadi kan kita punya kalau X tambah Y, hasil kali dalam X tambah Y sama dengan X tambah Y dengan Z, sama dengan hasil kali dalam X dan Z, ditambah hasil kali Y dan Z. Nah, ini kalau ini terbalik ya. Ini kalau hasil kali dalam X dengan Y tambah Z, ya ini sama saja dengan ini hasil kali dalam X dengan Y, ditambah hasil kali dalam X dengan Z. Nah, ini juga berlaku. Kita lihat ya. Nah, B itu apa? Hasil kali dalam X dengan C, Y itu sama saja dengan C konjugat dikali hasil kali dalam X dan Y. Kemudian kalau yang C, dibilang apa? Yang C itu hasil kali dalam X dengan vektor 0 itu sama dengan hasil kali dalam 0 dengan vektor X sama dengan 0. Gitu ya. Yang di dalam 0, di dalam itu adalah vektor 0. Saya kasih ini vektor 0 ya. Gitu ya. Kalau yang di luar itu skalar 0. Ya, D-nya Pak, kalau hasil kali dalam X dengan X itu dengan dirinya sendiri itu sama dengan 0 jika dan hanya jika apa? X-nya itu vektor 0. Ya, dan yang E ya siapa? Jika untuk setiap X anggota V berlaku ini hasil kali dalam X dengan Y sama dengan hasil kali dalam X dengan Z, maka kita punya Y sama Z. Nah, di sini bukti A-nya dikasih. Dibilang bukti B, C, D, dan E itu adalah latihan. Jadi kita akan bahas bersama ini ya. Oke, kita masuk ke bukti bagian A. Ya, bukti bagian A ini kita manfaatkan definisi dari hasil kali dalam yang diberikan pada awal-awal ya. Ada 4 sifat itu. Nah, kita gunakan itu. Nah, sekarang kita lihat. Kita mau tunjukkan kalau ini ya. Kita mulai ya. Kita mau tunjukkan nih hasil kali dalam X dengan Y tambah Z. Gitu ya. Adit, hasil kali dalam X dengan Y tambah Z sama dengan hasil kali dalam X dengan Y ditambah hasil kali dalam X dengan Z. Oke, jadi kita langsung saja ya. Saya tidak harus tulis semua lagi. Sudah ditulis. Nah, sekarang hasil kali dalam X dengan Y tambah Z gitu ya, itu berdasarkan definisi pada bagian C itu sama dengan hasil kali dalam dari Y tambah Z dengan X dikonjugat. Ini berdasarkan sifat C di definisi. Nah, berdasarkan definisi, ini apa? Kalau Y tambah Z dengan X, ini sama dengan apa? Hasil kali dalam dari Y dengan X, gitu ya, ditambah hasil kali dalam dari Z dengan X, tapi ingat semuanya ini dikonjugat. Ini berdasarkan apa nih? Sifat A, ya, pada definisi. Nah, kalau A tambah B dikonjugat, itu berdasarkan definisi konjugat itu sama dengan A konjugat ditambah B konjugat. Ini kita pakai sifat konjugat ya. Jangan lupa ya, ini sifat konjugat ini sudah diajarkan di kompleks ya. Di apa ya, analisis kompleks ya. Itu ya penanganan matematika kompleks. Nah, itu Anda pelajari di situ. Nah, ini kita balik lagi berdasarkan definisi ini sama dengan XY ditambah XZ. Ini pakai apa? Sifat C lagi. Ya, ini
maka kita punya ya hasil yang A sesuai kan? Hasil kali dalam X dengan Y tambah Z dari hasil kali dalam X dengan Y ditambah hasil kali dalam X dengan Z. Sekarang kita coba yang C, yang B. Yang B bagaimana? Ya, hasil kali dalam CX dengan Y, kan yang kita punya, yang B itu ini. Hasil kali dalam X dengan CY. Ini kita bisa tulis begini, hasil kali dalam CY dengan X, Y konjugat. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan sifat C. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, ini sama saja dengan apa? Berdasarkan sifat di A, ini sama dengan apa? C dikali hasil kali dalam Y dengan X. Ini konjugat semua. Ini pakai apa? Sifat yang mana nih? Kalau kita lihat di definisi, ini adalah sifat B. Nah, kembali lagi, kalau kita punya dua buah bilangan kompleks, A dan B, kalau A kali B dikonjugat, itu sama masing-masing konjugat. C konjugat dikali dalam Y dengan X konjugat. Ingat, hasil kali dalam ini adalah suatu bilangan ya. Oke, selanjutnya kita buktikan yang C ya. C itu dibuktikan kalau apa? Hasil kali dalam vektor X dengan vektor 0 bersama dengan hasil kali dalam vektor 0 dengan X, yaitu skalar 0 ya. Nah, ini kita bisa gunakan sifat yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita mulai dari ini, hasil kali dalam X dengan vektor 0. Itu kita bisa tulis ini ya, hasil kali dalam X dengan apa nih? Skalar 0 dikali Y. Ini kita gunakan apa? Kita gunakan sifat pada ini pada apa nih? Teorema. Kalau teman-teman masih ingat di teorema 1.2 ya, teorema 1.2 secara spesifik itu ada teorema 1.2 nomor A kalau tidak salah. Iya, teorema 1.2 bagian A itu mengatakan kalau skalar 0 dikali vektor apapun adalah jadi vektor 0. Nah, menggunakan ini gitu ya. Terus setelah itu ini berdasarkan kita gunakan fakta pada poin B gitu ya. Ini kan sama dengan apa nih? Sama dengan 0 gitu ya. Konjugat dikali apa? Dikali X, Y. Gitu ya. Nah, sorry, ini saya belum selesaikan ya. Ini nanti sama dengan Y konjugat dikali X, Y. Ya, dari sini 0 konjugat dikali X, Y, kita tahu 0 konjugat itu 0. Ya, skalar 0 dikali skalar apapun, ya kita tahu hasilnya adalah. Nah, kalau vektor 0 dikali X, itu sama saja. Kita bisa pakai ya, ini kemudian skalar 0 dikali Y. Ya, hasil kali dalam skalar 0 kali vektor Y dengan X. Ini kita keluarkan skalarnya, jadi sama dengan 0 dikali apa nih? Y dengan X, gitu ya. Ini kita gunakan sifat pada apa nih? Ini kita tulis ya detailnya. Teorema 1.2a. Kalau ini kita gunakan teorema apa tuh? Yang kita kerjakan sekarang itu adalah teorema 6.1. Ya, teorema 6.1 poin yang ke B. 6.1 poin yang ke B. Gitu ya. Terus kita dapat hasilnya. Nah, ini kita gunakan apa nih? Kita gunakan sifat definisi hasil kali dalam yang B. Ya. Kemudian ini berdasarkan definisi ini sama dengan 0. Jadi selesai ya. Maka dari sini kita punya kesimpulan bahwa apa? Hasil kali dalam X dengan vektor 0 dengan hasil kali dalam vektor 0 dengan X sama dengan skalar 0. Gitu ya. Nah, yang ke D itu kita mau tunjukkan apa? Ini ya. Ada dua. Yang pertama kita tunjukkan kalau apa? Jika hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri itu sama dengan 0, gitu ya.
maka X-nya sama dengan vektor 0. Dan yang kedua apa? Jika X-nya vektor 0, maka hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri adalah 0. Ya, ini kalau ini saya kasih nomor 1, yang ini saya kasih nomor 2, kita mulai dari nomor 1 ya. Oke. Nomor 1 kita punya apa nih? Hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri itu 0. Gitu ya. Nah, kita lihat pada sifat D. Ya. Sifat D mengatakan jika X-nya tak 0, maka hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri itu bernilai positif. Artinya apa? Ya, kalau kita perhatikan, gitu ya, ini setara dengan, geser. Nah, ini setara dengan jika hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri itu apa? Kurang dari atau sama dengan 0, kita punya apa? Ya, X-nya sama dengan 0. Ya. Nah, kita punya ini. Nah, dari sini apa? Karena hasil kali dalam kita sama dengan 0, maka dari sini, berdasarkan fakta ini, kita peroleh apa? Dengan sifat D diperoleh, sifat D diperoleh apa? X-nya sama dengan 0. Karena hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri itu lebih dari 0. Gitu ya, kalau X-nya tidak 0. Ya, berarti kalau kemungkinan apa? Yang satunya kalau dia kurang dari 0, maka X-nya 0. Kita punya ini sama dengan 0. Memenuhi, maka ya selesai. Nah, kemudian kalau yang kedua kita tahu apa? Ya, kalau X-nya sama dengan 0, maka hasil kali dalam X dengan X, gitu ya, itu kan sama dengan apa? Ya, kita bisa tulis gini kan, hasil kali dalam X dengan 0, atau sama dengan hasil kali dalam 0 dengan X. Gitu ya. Ya, ini sudah kita tahu. Ya, sama dengan 0 berdasarkan apa? Berdasarkan bagian C, 6.1C. Nah, sekarang kita pergi ke yang E. Ya, kita berangkat ke teorema 6.1 bagian E. Jadi ya, di situ kita punya apa? Kita punya ini. Jika hasil kali dalam X dengan Y sama dengan hasil kali dalam X dengan Z, maka untuk setiap X ya, anggota rong vektor, maka Y sama dengan Z. Oke, kita punya ini. Hasil kali dalam X dengan Y sama dengan hasil kali dalam X dengan Z untuk setiap X anggota rong vektor B. Nah, ini kita gunakan ini ya, hasil X dengan Y. Ini kan jadinya apa? Tambah min dari hasil kali dalam X dengan Z. Gitu kan? Sama dengan 0. Nah, ini kan X, hasil kali dalam X dengan Y, ditambah, Pak. Itu kan sama dengan apa? Minus 1 dikali hasil kali dalam X dengan Z. Itu sama dengan 0. Nah, kita tahu karena itu adalah suatu skalar, gitu ya. Karena ingat lapangan kita itu antara bilangan real atau tidak kompleks ya. Karena itu min 1, maka min 1 kan sama dengan apa? Min 1 konjugat. Ya, dikali hasil kali dalam X dengan Z. Ini hasil kali dalam X dengan Y ditambah min 1 kali hasil kali min 1 konjugat dari hasil kali dalam X dengan Z. Ini kan sama dengan apa? Hasil kali dalam X dengan ya min 1 kali Z. Gitu ya. Sama dengan 0. Ya, ini sama saja dengan apa? Hasil kali dalam X dengan Y ditambah hasil kali dalam X dengan min Z 0. Nah, berdasarkan sifat pada A, ya, ini kan kita gunakan sifat pada apa nih? Teorema 1.2 ya, kalau tidak salah. Teorema 1.2 part yang ke C. Kalau kita lihat lagi, oh ya, kita buka subbab 1.2.
Gitu ya, pada halaman 12 ini kita gunakan sifat dari apa? Teorema 1.2b, sorry, bukan C ya. 1 kali Z sama dengan inverse dari Z ya terhadap operasi tambah. Nah, ini kita gunakan sifat yang A, kita punya apa nih? Hasil kali dalam X dengan Y, gitu ya. Ini sebenarnya hasil kali dalam X dengan Y dikurangi Z dengan 0. Gitu ya. Ini berlaku untuk apa? Ini untuk setiap X di V, di ruang vektor V. Nah, ini berlaku untuk setiap anggota ruang vektor. Nah, kita manfaatkan ini untuk buktikan. Gitu ya, karena ini berlaku untuk setiap X. Nah, ini kita lihat. Kita pilih X-nya sama dengan apa? Y min Z. Ya jelas, Y kurang Z itu anggota V. Maka, hasil kali dalam Y kurang Z. Hasil dikali dalam Y kurang Z dengan Y kurang Z sama dengan 0. Nah, menurut teorema 6.1 bagian D, maka Y kurang Z sama 0. Nah, ini itu menggunakan sifat apa nih? Sifat pada teorema 6.1 bagian A. Ya, nah, karena kita tahu Y kurang Z sama dengan 0, ini sama saja dengan mengatakan apa? Y sama dengan Z. Dari sini maka kita sudah selesai membuktikan teorema 6.1. Nah, setelah kita sudah belajar tentang hasil kali dalam, kita masuk kepada definisi dari norm. Ya. Definisi dari norm. Gitu ya. Misalkan kita punya V itu adalah suatu ruang hasil kali dalam. Gitu ya. Nah, untuk suatu untuk X itu sebarang anggota V, gitu ya. Kita definisikan ya norm. Norm itu adalah panjang. Gitu ya. Panjang dari vektor X, gitu ya. Gitu ya, notasinya ini. Norm X itu adalah apa? Sama saja dengan akar dari hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri. Jadi itu definisi normnya. Jadi kalau kita kembali ke contoh, kita kasih contoh 6. Nah, saya bilang gitu ya, misalkan saya punya R2 kalian sudah tahu semuanya, ini adalah himpunan yang anggotanya pasangan telur A, B, gitu ya, di mana A dan B-nya itu bilangan real, gitu ya. Jadi kita definisikan, misalkan kita definisikan hasil kali dalam ya X dengan Y di sini adalah ini. Sigma XI YI I-nya 1 sampai 2. Berarti ya sama seperti yang tadi contoh 1 ya. Nah, ini adalah kita tahu ini adalah suatu hasil kali dalam. Ini adalah suatu hasil kali dalam. Gitu ya. Nah, kalau hasil kali dalam, sekarang kalau kita hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri, itu maka sama dengan apa? Sigma bisa dengan 1 sampai 2 dari apa? XI dikali XI. Jadi apa? Ini sama saja dengan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, kalau norm dari X itu sama dengan hasil kali dalam X dikali sendiri itu apa? Akar dari 1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Jadi contoh, kalau saya pilih X-nya itu ini 2,4, ya, maka norm dari
X, sorry, norm dari X, hapus dulu, norm dari X itu sama dengan norm dari 2,4, itu adalah apa? Itu sama dengan akar dari ini, 2 kuadrat tambah 4 kuadrat, 16 tambah 4, akar dari 20, itu adalah norm sih. Ya, ini salah satu contoh norm gitu ya. Oke, itu adalah salah satu contoh dari norm. Nah, kemudian dari sini norm kita masuk ke ini teorema 6.2. Teorema 6.2 itu membahas terkait norm. Itu ya. Misalkan kita punya V itu suatu ruang hasil kali dalam, gitu ya, pada F, atas F, gitu ya. Ruangan F. Nah, bilang sini. Nah, untuk setiap X dan Y anggota ruang vektor V, gitu ya, dan C anggota lapangan, berlaku nih hal ini. Yang pertama apa? Norm dari CX, ya itu sama dengan apa? Modulus C dikali ini norm X. Itu yang pertama. Itu ya. Yang kedua, apa? Norm dari X, satu vektor X itu sama dengan 0 jika dan hanya jika apa? X-nya adalah vektor 0. Gitu ya. Gitu ya. Yang ketiga, apa? Terus ini lebih lanjut, ada lanjutannya sebenarnya, lebih lanjut apa? Norm X sebenarnya itu nilainya lebih dari 0. Nah, yang ketiga ini adalah apa nih? Terkait ini ketidaksamaannya, pertidaksamaan Cauchy-Schwarz. Tentang apa? Ini modulus dari hasil kali dalam X dengan Y, gitu ya, itu kurang dari sama dengan apa? Norm X dikali norm Y. Dan yang terakhir juga D, apa? Kesamaan segitiga ya, norm dari X tambah Y itu kurang dari sama dengan norm X ditambah norm Y. Nah, sekarang kita mulai buktinya dari yang bagian A. Oke, sekarang kita perhatikan bukti bagian A. Nah, berdasarkan definisi kan kalau norm dari suatu vektor adalah hasil kali dalam dari akar dari hasil kali dalam vektor itu dengan dirinya sendiri ya. Jadi hasil kali dalam Cx dengan Cx. Nah, ini berdasarkan definisi, ini sama dengan apa nih? Kita bisa keluarkan C dikali X, ini Cx. Ini lagi kita keluarkan yang sana, ini C dikali C konjugat dikali X. Ya, ini pakai sifat A, bukan sifat A, sorry, sifat B. Yang ini pakai teorema 61B. Kita tahu kalau C dikali konjugatnya itu adalah sama dengan modulus C kuadrat dikali hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri. Ini kita bisa ya jadi akar modulus C kuadrat dikali akar dari hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri. Nah, karena modulus C itu positif, maka akar dari modulus C kuadrat itu tetap modulus C ya. Ingat, kalau negatif baru kita pakai mutlak lagi. Ya, tapi karena modulus itu nilainya positif, berarti akar dari modulus kuadrat yang modulus itu. Nah, akar dari hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri adalah norm X. Nah, kita dapat ya sifat yang A. Jadi ya, nah, kalau sifat yang B,
itu sesuai ya. Sifat yang B itu kita tinggal gunakan, lihat ya, karena kalau norm X itu apa? Akar dari hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri. Kalau ini sama dengan 0, maka ya maka hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri juga 0. Nah, kita pakai kita pakai teorema 6.1 yang D, maka kita punya ya X-nya 0. Gitu ya. Dan kita pakai sifat yang ke D juga pada definisi inner product, maka apa? Ya kita punya ya hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri itu selalu positif, gitu ya. Dan kita peroleh apa? Akar dari hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri juga positif. So, norm X itu positif jika X-nya tak 0. Berarti secara umum kalau X-nya 0, kita punya hasil kali dalamnya, normnya juga 0. Kalau X-nya tak 0, positif. Maka secara umum, norm X itu nilainya lebih dari 0. Oke. Nah, untuk yang C, pertidaksamaan Cauchy-Schwarz, ya yang D ini adalah ketaksamaan segitiga. Ya, kalau kita lihat seperti C, pertidaksamaan Cauchy-Schwarz, gitu ya. Nah, ini di sini kalau teman-teman lihat dimulai dari, ya dibilang apa, kita mulai dari suatu fakta ini. Kalau gitu ya, kalau Y sama dengan 0, gitu ya, maka kita punya apa? Ya, norm dari hasil kali dalam X dengan 0, ya mutlak dari hasil kali dalam modulus dari hasil kali dalam X dengan 0, ini modulus 0, 0, itu ya norm X dikali norm 0, ya ini sama dengan 0, maka keduanya sama ya. Ya, maka kita punya modulus dari hasil kali dalam X dengan Y kurang dari sama dengan norm X dikali norm Y. Kalau Y-nya 0. Sekarang, misalkan Y-nya tak 0. Nah, di sini dibilang apa? Kalau teman-teman lihat, dimulai dari ini. Kita melihat norm dari X dikurang C dikali Y. Nah, norm kuadratnya. Kita tahu kalau nilai norm itu pasti lebih dari 0. Tapi penjabaran ini seperti apa? Ini kan kalau kita ingat, ya ini kan sama saja dengan apa? Ini norm kuadrat ini sebenarnya hasil kali dalam X kurang CY dengan ya X dikurang CY. Nah, berdasarkan definisi hasil kali dalam dan teorema 6.1 ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya hasil kali dalam X dengan X, gitu ya. Hasil kali dalam X dengan hasil kali dalam X dengan X kurang CY, terus kurang tambah apa? Min CY, hasil kali dalam minus CY dengan X dikurang CY. Nah, ini hasil kali dalam X dengan X, gitu ya, tambah hasil kali dalam X dengan minus CY. Nah, yang ini apa nih? Ini kalau C-nya kan kita bisa keluarkan ya. C-nya kita bisa, negatif C-nya kita bisa keluarkan. Jadinya apa nih? Negatif C dikali apa? Y. Ini saya jabarkan dulu saja ya, supaya kita tidak dua kali kerja. Ini kan ditambah apa nih? Hasil kali dalam negatif CY dengan X, gitu ya. Ditambah hasil kali dalam negatif CY dengan negatif CY, gitu ya. Ini kita pakai sifat teorema 61 bagian B, bagian A, bagian A, dan dari definisi hasil kali dalam yang A, sifat A. Ini sama dengan norm X kuadrat. Nah, yang ini, ini X dengan CY ya. Ini berdasarkan definisi hasil kali dalam X dengan negatif CY, ini sama dengan apa? Ini saya kasih kurang di sini berarti ya. Minus C konjugat dikali
hasil kali dalam X dengan Y. Terus ini juga minus C dikali hasil kali dalam Y dengan X. Ya, terus ini minus C konjugat, maka jadi modulus C kuadrat dikali hasil kali dalam Y dengan dirinya sendiri. Hasil kali dalam Y dengan Y dirinya sendiri. Nah, sekarang kalau kita pilih, di situ dibilang apa? Kalau kita pilih C-nya itu sama dengan apa? C-nya sama dengan apa? Ini. Hasil kali dalam X dengan Y per hasil kali dalam Y dengan Y itu kita bisa ganti dengan apa? Norm dari Y kuadrat. Maka kita punya apa? Ini sama dengan norm X kuadrat. Ya. Norm X kuadrat. Ini dikurang C konjugat itu adalah hasil kali dalam X dengan Y konjugat per norm Y kuadrat. Ini dikali hasil kali dalam X dengan Y. Oke. Kurang C-nya itu apa? Hasil kali dalam X dengan Y dikali hasil kali dalam Y dengan X per norm Y kuadrat tambah modulus C kuadrat berarti apa? Modulus C kuadrat berarti sama dengan ini sama dengan modulus dari hasil kali dalam X dengan Y kuadrat per norm Y kuadrat. Hasil kali dalam Y dengan dirinya sendiri itu adalah norm Y kuadrat. Ini kita bisa coret. Ya. Nah, dari sini oke, sorry, ini karena modulus C kuadrat, ini Y kuadrat, ini ada dua, ya harusnya ya, modulus Y kuadrat juga. Itu kan, karena kuadrat. Karena satu saja sudah modulus Y kuadrat. Gitu ya. Nah, ini. Oke, dari sini berarti kita punya ini sama dengan modulus X kuadrat. Ini hasil kali dalam X dengan Y dengan konjugatnya itu sama dengan apa? Modulus dari hasil kali dalam X dengan Y kuadrat. Ini per norm Y kuadrat, ini dikurang, ini juga sama ya, Y kurang X ini kan sama dengan hasil kali dalam X ke X dengan Y konjugat ya, jadi ini juga modulus hasil kali dalam X dengan Y kuadrat per norm Y kuadrat, tambah ini apa, hasil kali dalam, modulus dari hasil kali dalam X dengan Y kuadrat per norm Y kuadrat, ini dengan ini habis, gitu ya. Maka kita punya ini norm dari X kuadrat dikurang modulus dari hasil kali dalam X dengan Y kuadrat per norm Y kuadrat. Ini kita tahu sama dengan norm dari X kurang CY kuadrat, ini lebih dari sama dengan 0. Gitu ya. Maka kalau kita punya ini, maka sama dengan apa? Modulus dari hasil kali dalam X dengan Y kuadrat per norm Y kuadrat itu kurang dari, ini kita pindahkan ya, yang bagian ini kita pindahkan ke bagian kiri, maka ini kita punya kurang dari sama dengan apa? Norm X kuadrat. Gitu ya. Karena ini tidak 0, maka norm Y juga tidak 0. Gitu ya. Norm Y kuadrat tidak 0 ya. Kita punya apa tadi? Y-nya tak 0. Berarti ini sama saja dengan apa? Norm dari Y kuadrat positif. Maka ini kalau kita pindahkan ke sebelah, maka kita punya apa? Modulus dari hasil kali dalam X dengan Y kuadrat berarti sama dengan norm X kuadrat norm Y kuadrat. Karena ini dua-duanya positif, maka kita punya apa? Modulus dari hasil kali dalam X dengan Y itu kurang dari norm X dikali norm Y. Kita dapat ya ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Ya. Nah, untuk ketaksamaan segitiga, gitu ya, itu bisa dipelajari di situ ya.
Kalian bisa pelajari di situ. Oke. Atau saya coba tuliskan juga ya sebagai ini. Kita coba buktikan yang D. Dibilang apa? Norm dari X tambah Y itu kurang dari sama dengan norm X ditambah norm Y. Oke, sekarang kita mulai dari norm X tambah Y kuadrat. Itu sama dengan hasil kali dalam dari X tambah Y dengan X tambah Y. Ya, berdasarkan definisi norm. Nah, ini kan kita gunakan sifat A dan juga teorema 6.1 bagian A, makanya kita punya hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri, tambah hasil kali dalam X dengan Y, ditambah, oke, ini saya jabarkan dulu ya, ini cara di buku. Ya, supaya lebih detail, kalian bisa lihat mengapa jadi seperti ini. Saya coba ini satu persatu ya. Ini kalau kita pakai sifat yang A, maka kita punya ini. Hasil kali dalam X dengan X tambah Y, ditambah hasil kali dalam Y dengan X tambah Y. Ini pakai sifat A pada definisi. Nah, kita gunakan teorema 6.1, kita dapatnya hasil kali dalam X dengan X, ditambah hasil kali dalam X dengan Y, terus di sini hasil kali dalam Y dengan X, terus hasil kali dalam Y dengan Y. Ini dari teorema 6.1 bagian A. Hasil kali dalam X dengan X itu apa? Norm X kuadrat. Ya. Nah, kita tahu kalau ini, kita sudah anggap apa? Ini anggota lapangan ya. Lapangan kita bisa kompleks, bisa real. Kita ambil yang kompleks ya. Kita ambil yang secara umum. Ini kan anggota bilangan kompleks ya. Oke. Nah, gitu ya. Kemudian di sini saya tulis ya. Misalkan hasil kali dalam X dengan Y itu saya tulis sebagai ini. A ditambah BI. Maka lihat ya, hasil kali dalam Y dengan X itu sama dengan konjugat dari hasil kali dalam X dengan Y. Berarti ini apa? Sama dengan A kurang BI. Maka kalau hasil kali dalam X dengan Y ditambah hasil kali dalam Y dengan X, itu apa? Ya, A tambah BI ditambah A kurang BI. Ini kalau coret dapatnya apa? 2A. Ini apa? Sama dengan 2 kali bagian, gitu ya, bagian real, gitu ya. Kalau di buku ditulis bagian real dari apa? Hasil kali dalam X dan Y. Ya, maka ini tertulis sama dengan apa? 2 dikali apa? Bagian real dari hasil kali dalam X dengan Y. Ditambah ini norm Y kuadrat. Ya. Nah, dari sini kita punya. Nah, sekarang bagaimana dengan modulus dari hasil kali dalam X dengan Y? Ini berdasarkan definisi sama dengan apa? Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ya. Ya, ini jelas lebih dari sama dengan apa? Sama dengan bagian real dari hasil kali dalam X dan Y. Ini jelas lebih dari apa? Ya kalau kita ganti ini jelas sama dengan apa? Lebih dari ini. Lebih dari mutlak A. Kan? Atau ya ini jelas juga lebih dari sama dengan apa? A yang adalah apa? Bagian real dari hasil kali dalam X dengan Y. Oke, dengan dasar ini, maka kita punya ini kurang dari sama dengan apa? Kurang dari sama dengan norm X kuadrat ditambah apa? 2 kali, gimana? 2 kali modulus hasil kali dalam X dengan Y. Ya, hasil kali dalam X dengan Y, terus ditambah norm Y kuadrat. Kita pakai ini ya, ini tuh datangnya dari sini. Terus kemudian ini, itu datangnya dari sini. Nah, ini
Kita pakai kesamaan Cauchy-Schwarz. Ini norm X kuadrat ditambah apa nih? Ditambah 2 kali apa? Norm X dikali norm Y. Tambah norm Y kuadrat. Nah, ini datangnya dari apa? Ini dari teorema 6.2 bagian C. Atau kita bilang kesamaan Cauchy-Schwarz ya. Nah, berarti kan ini kan sama dengan apa? Ini kan sama dengan ini. Norm X ditambah norm Y. Nah, dari sini kita punya apa berarti? Kita punya norm dari X tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan norm X ditambah norm Y kuadrat. Jadi ya karena keduanya positif, maka kita punya norm X tambah Y itu kurang dari sama dengan norm X tambah norm Y ya. Maka dari sini yang bagian D kita sudah selesai buktikan. Nah, sebelum saya lupa, tadi kan kita belajar norm pada matriksnya. Norm pada matriks itu, norm lagi hasil kali dalam pada matriksnya. Hasil kali dalamnya ini, kalau kita punya, tadi ini kalau tidak salah ya, hasil kali dalam ini, raise dari apa? B adjoin B dikali A. Nah, ini namanya ini. Kalau kalian bisa lihat pada halaman 332, ini namanya hasil kali dalam Frobenius. Ya, hasil kali dalam Frobenius. Seperti itu. Nah, kemudian di sini dikasih juga definisi tentang apa? Kedua vektor saling ortogonal, gitu ya. Nah, kita masuk ke definisi. Kita bilang, misalkan V itu ruang hasil kali dalam, gitu ya. Nah, dan kita punya X dan Y itu anggota ruang vektor V. Nah, X dan Y itu dikatakan ortogonal jika ini hasil kali dalam X dengan Y 0. Gitu ya. Nah, terus untuk S itu suatu himpunan V, gitu ya. S itu dikatakan apa? S itu dikatakan ortogonal jika apa? Untuk setiap dua anggota S, hasil kali dalamnya 0. Nah, kemudian lagi, S itu lagi ya. Jadi ada 3 definisi di sini. Ada ortogonal, 2 unsur ortogonal, terus 1 himpunan ortogonal, dan ortonormal. Ortonormal. Nah, ortonormal ini jika apa? Jika untuk setiap anggota S, ini ortogonal juga ya. Jika ini, jika saya tidak usah tulis sini ya. S itu dikatakan ortonormal jika apa? S itu ortogonal dan untuk setiap A anggota S, norm dari A itu adalah apa? Itu maksudnya ortonormal ya. Norm dari setiap vektor anggotanya itu 1. Contoh yang ortogonal apa? Gitu ya, misalkan saya punya R2. Gitu ya, R2 Anda tahu yang isinya apa? A, B, di mana A dan B bilangan real. Nah, sekarang ini. Kalau saya ambil X 5,0 dan Y 0,6. Terus dengan definisi hasil kali dalamnya ini. Sigma XI, YI. I-nya 1 sampai 2. Nah, ini kita punya apa nih? Berarti 5 kali 0 tambah 0 kali 6. Ya, 0 tambah 0 sama 0. Berarti kita punya apa? Ya, X dan Y itu
ortogonal di S2. Tapi tergantung hasil kali dalamnya. Gitu ya. Oke. Nah, sekian untuk subbab 6.1 tugasnya gitu ya. Saya minta Anda tolong kerjakan soal latihannya halaman. Kerjakan soal latihan bab 6.1 nomor 8. Pertama, saya kerjakan nomor 8 bagian A. 8 bagian A dan B. Terus dan nomor 10. Oke, kerjakan, terus kemudian kumpulkan di e-learning-nya. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih.